Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sedang berada di depan layar, berada di depan chat untuk monitor pergerakan harga, untuk memetakan pergerakan market di XAU USD pagi hari ini. Kita akan mencoba nanti memetakan bagaimana kita bisa menentukan entry point kita, kemudian sejauh mana kira-kira pergerakan market. Kita coba untuk nanti petakan satu hari ke depan. Sebelum masuk di analisa, sebelum masuk di pemetaan, kita akan review dulu untuk koreksi dan evaluasi yang sudah kita lakukan satu hari kemarin, minimal untuk perbandingan nanti, dan bagaimana nanti korelasinya terhadap pergerakan hari ini. Kita coba lihat yang sudah kita analisakan satu hari kemarin, ya, dengan basic, dengan dasar market sebelumnya, dengan dasar histori yang ada. Ya, ini entry point-nya belum saya hapus, sedikit banyak. Coba kita akan review dulu, dimulai dari buy stop, ya, buy stop di ujung awal ini kita awali dari 1900 sekian. Ya, buy stopnya di 190365, ya, 193 ini berada di bawahnya. Kita coba lihat di buy stopnya 1903, ini berarti di bawahnya, oh sorry, di atas ya. Buy stop di 1903, 1903 di atas, ya, buy stopnya di atas. Buy stop di 190385. Kalau kita lihat buy stopnya berarti tidak nyangkut, ya, tidak kena atau tidak nyangkut. Ini 1963, ini berarti di atas, ya. Buy stopnya tidak nyangkut di pagi hari. Kemudian ada sell stop di 1863, 1895.79. Artinya yang pertama kita kena satu transaksi, kemudian belum profit, profitnya di candle selanjutnya, ya, 200 sekian. Bahkan di selanjutnya pun masih bergerak cukup panjang hingga berada di 1889, sehingga buy stopnya, sell stopnya kena. Kemudian ketika berbalik, buy stopnya kena juga 190385 buy stop. Kemudian sell limitnya, perhatikan sell limitnya tersentuh, kemudian di candle pertama belum kena, belum dapat, artinya setelahnya dia baru ada koreksi sedikit, ya, ada koreksi sedikit. Ada koreksi sedikit kira-kira sekitar 124, ya, lumayan 124. Kemudian di atasnya lagi ada buy stop. Buy stopnya kita lihat di situ ada naik sekitar 174, ya. Yang di puncaknya ada sell limit 1911, ya, sell limit 1911 tidak tersentuh sama sekali. Oke, sehingga dari yang kita sudah lakukan ini, ya, silakan dibuktikan sendiri mana-mana yang berpotensi dan mana-mana yang tidak tersentuh di sana. Terlepas dari evaluasi yang ada, kita akan coba untuk korelasikan, kita hubungkan untuk pergerakannya hari ini. Kemarin bahkan kita sudah sampaikan pergerakan akan naik turun dengan kekuatan yang hampir sama, meskipun salah satu ada yang dominan tapi tidak terlalu banyak, sehingga kekuatannya tetap kita anggap sama, naik dan turun dikembalikan dalam posisi yang mendekati sama, termasuk hari sebelumnya.
Sehingga kita sudah sampaikan kemarin untuk pergerakan masih akan naik turun dengan kekuatan yang hampir sama. Bahkan yang kemarin pergerakan merah yang panjang ini selesai dalam beberapa candle yang panjang ya. Sehingga di breakout dan kemudian ditutup dengan ring yang mendekati ya. Walaupun tidak sama persis tetapi mendekati, sedikit banyak mendekati. Perhatikan kalau kita ukur ringnya ini pun mendekati ring yang kemarin ya, dekat-dekat dengan ring yang kemarin, berada di levelnya, terhenti, kemudian mulai ditolak. Kemudian kita lihat yang sekarang berjalan ya, kita lihat harga yang sekarang berjalan dominan oleh hijau dengan waktu 46 menit berjalan dari titik bukaan, kurang 14 menit untuk ganti candlenya, sehingga kalau kita amati pergerakan candle yang ada kurang 15 menit, 14 menit ini kemungkinan untuk nanti turun panjang akan sangat kecil sekali, sehingga kemungkinan besar masih akan didominasi oleh buyer. Tetapi berada di level di atas itu ada banyak penolakan, berada di levelnya cukup rawan kita menentukan entry point berada di area ini. Meskipun dari sebelumnya trennya bergerak naik. Karena itu nanti harus kita tunggu hingga dia lewat. Kalau dia naik tunggu hingga dia lewat. Kemudian kalau kita manfaatkan dengan sumbu yang ada, ini cukup kecil ya. Oke, kita bisa manfaatkan untuk buy stop ya, buy limit sorry ya, buy limit. Kita tunggu dia koreksi, kemudian kita ambil buy limitnya. Kita ambil buy limit di 1909.70. Buy limit di 1909.70, targetnya nanti bisa di level puncak di sini atau sekitar 400 mungkin ada ya. Oh tidak ada ya. Kalau kita menggunakan target yang lebih besar, maka kita gunakan SL dan TP yang sama ya. Kita gunakan perbandingan rasio 1:1. Kalau kita mengambil cukup besar ya. Kita anggap buy limit ini dengan target nanti di 1913. Lepas dari sana kita bisa lanjutkan untuk buy stop kita. Buy stop kita ambil setelah dia melewati level puncaknya ya. Bahkan tidak hanya di body tapi di sumbu-sumbu sebelumnya. Buy stop kita tempatkan di 1914.89. Ini untuk mengantisipasi dan kita tidak melawan dari arus yang ada. Kita tidak melawan arus tren. Ya, tetap kita perhatikan wilayah-wilayah penting untuk kita entry posisikan. Untuk entry-nya kita ambil di atasnya, di level di atasnya. Kemudian ketika dia bergerak kira-kira sampai di mana ya? Kira-kira nanti bergerak sampai di mana? Kita lihat di time frame besarnya cukup tinggi juga. Maka targetnya nanti berada di atasnya lagi ya, berada di 1927.40 ya kira-kira. Oh terlalu jauh. Ya terlalu jauh karena ini menggunakan time frame besar, kita ambil yang lebih dekat ya. Oke. Dengan target nanti bisa di 1920 dulu ya, 1920.20 ketika nanti dia mulai breakout ya. Mengingat ini masih berada di level yang pentingnya
Ini harus tetap hati-hati, tunggu hingga benar-benar dia breakout yang kuat. Kembali ke time frame yang kecil, kita ambil posisi berbaliknya sekarang ya. Kita ambil posisi berbaliknya. Ketika marketnya nanti mulai ditekan ya, karena berada di level penting di atas, mulai ditekan, kita ambil posisi sell-nya tidak terlalu jauh dari buy-nya. Oke, kita ambil posisi di sini untuk sell stop-nya. Kita ambil untuk sell stop-nya di 1907.30. Kemudian targetnya nanti berada di level dekatnya di sini ya, kira-kira di kisaran 300 sekian. Sekaligus kita bisa gunakan untuk area koreksi nanti ya, berada di mana koreksinya kita tarik dulu untuk menarik garis retracement-nya dari yang terdekat dulu. Oke, kira-kira koreksi berada di area tengah. Saya ambil koreksi di sini sehingga kita bisa manfaatkan untuk buy limit di 1901.84. Kemudian untuk lanjutan ketika dia break mulai kuat turun, saya masuk di sell stop di sini ya. Oke, sell stop kita tempatkan berikutnya setelah dia nanti melewati retracement di 191898.55. Targetnya berada di level di bawahnya, bisa ambil di area separuhnya di sini, atau bahkan kita bisa manfaatkan untuk area puncaknya ya, sekaligus untuk reversalnya dengan buy limit di 1893.31. Kalau kita amati dari time frame yang besar ya, kita lihat di time frame besar di D1 ini peluang kemarin buyer muncul tapi masih berada di high candle sebelumnya, sehingga meskipun berada di jajaran tren naik tetap kita hati-hati, kita waspada di area-area pentingnya. Di level penting ini harus kita waspadai, ini masih berada di level pentingnya ya. Maka sekali lagi tetap kita hati-hati untuk mengambil posisi buy di level pentingnya ya. Kita tunggu koreksi baru kita ambil posisi buy, atau sekaligus kalau nanti misalkan dia kuat dia breakoutnya ya, boleh kita ikut dengan posisi sesuai trennya. Kembali ke analisa ini ya, di level bawah di puncaknya kita gunakan buy limit 1893.31. Kemudian jangan lupa nanti ring yang ada hari ini Kamis, ring yang kemarin pun nanti bisa diterjang ya. Kalau nanti dia jauh lebih kuat maka kita gunakan dari beberapa candle terakhir yang jauh lebih panjang ya. Mungkin kita gunakan yang 11 Februari yang jauh lebih panjang dari sebelumnya tadi. Di 11 Februari ini ringnya kalau kita ukur sekitar 4.000 sekian ya. Sementara yang kemarin kalau kita ukur berada di kisaran 2.000 sekian ya. Jadi nanti bisa dua kalinya, kalaupun nanti dia naik atau turun melewati dari ring yang kemarin, nanti bahkan bisa bergerak dua kalinya, sehingga kita gunakan ring yang jauh lebih besar.
Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk memetakan pergerakan di XAUUSD 1 hari ke depan. Diingat ini bukan wajib untuk selalu diikuti, tetapi setidaknya untuk memancing buat teman-teman khususnya keluarga Wijaya Trading tentu untuk selalu merencanakan yang akan kita tradingkan, baik itu berkaitan dengan analisanya, baik itu berkaitan dengan titik entry-nya, termasuk manajemen resikonya, sehingga ketika nanti salah pun sudah siap semuanya, ya, bukan yang kita cari analisa yang tepat, yang valid, yang pas, tetapi jauh dari itu sudah kita siapkan semuanya, ya. Kita sudah siapkan antisipasinya, bahkan kondisi terburuk pun sudah kita siapkan, ya. Kita tidak mengajari floating yang terlalu jauh dari perhitungan eh, keamanan, dan kita juga tidak mengajari untuk day trading ini dibiarkan hingga sampai ribuan poin atau eh, bergerak terlalu jauh, ya. Bahkan kita sudah sampaikan untuk ketahanan, ya pastikan di atas 80% modal, sehingga untuk mengantisipasi untuk melakukan recovery masih bisa dilakukan dengan baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, difahami buat teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman keluarga Wijaya Trading tentu, dan teman-teman yang lain yang baru belajar, baru mengikuti tutorialnya, ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Selamat pagi, salam profit 2 arah.